Dan tentunya kondisi yang terjadi di Indonesia juga mendapat respons dari warga dunia. Bagaimana respon warga Indonesia yang berada di mancanegara terkait kondisi Indonesia saat ini? Kita langsung terhubung. Sudah ada, ini dia diaspora Indonesia di Malaysia, Rajiv Syarif. Selamat siang, Mas Rajiv. Mas Rajiv, boleh diceritakan bagaimana kemudian respons diaspora yang berada di Malaysia? Apakah kemudian ada juga imbauan-imbauan khusus yang disampaikan pemerintah Malaysia? Selamat siang, Pak. Terima kasih sudah kemudian mengundang saya di acara ini. Secara khusus saya tidak ada menerima apapun dari pemerintah lokal Malaysia, dan sebagai informasi kepada yang menonton, hari ini adalah peringatan 68 tahun Malaysia merdeka ya. Jadi mungkin di dalam negeri sendiri mereka sudah sibuk dengan sebagai banyak sekali agenda-agenda kenegaraan dan juga perayaan-perayaan seperti Karnaval dan sebagainya seperti itu, Mbak. Baik, Mas Rajiv sudah berapa lama tinggal di Malaysia dan apakah selain itu juga ada komunikasi mungkin dari pihak kedutaan Republik Indonesia yang berada di Malaysia? Saya di Malaysia itu sejak S2 dari tahun 2016, dan sekarang mungkin sudah masuk ke tahun ke-9 saya di Malaysia dan beranjak menjadi seorang profesional di sini, Mbak, seperti itu. KBRI sendiri sampai saat ini belum ada arahan khusus seperti apa terkait bagaimana kita merespon situasi di negeri sendiri, tapi kita juga punya tanggung jawab sosial lah, bagaimana kita bisa memberikan respon terhadap kondisi di negara kita sekarang seperti itu. Baik, pandangan Mas Rajiv seperti apa? Secara umum saya sangat menyayangkan adanya kejadian anarkisme, adanya huru hara dan juga kejadian bakar membakar yang terjadi di banyak titik di Indonesia, Mbak. Saya selaku ilmuwan politik juga sangat menyayangkan adanya provokator-provokator yang sengaja memperkeruh suasana aksi damai terhadap pemerintah Indonesia yang sekarang sedang banyak sekali dilakukan seperti itu. Karena saya fokus bagaimana kita mencapai esensi bahwa tolong segala macam kebijakan yang tidak pro kepada rakyat agar segera dihapuskan, dan semua pejabat-pejabat politik yang mulutnya tidak bisa terkontrol harus segera meminta maaf dan paling tidak bertemu secara langsung kepada masyarakat, khususnya demonstran seperti itu. Baik, di sisi lain adakah kemudian diskusi yang juga dilaksanakan sesama warga negara Indonesia yang berada di Malaysia terkait dengan kondisi terkini di sini? Mengingat Mas Rajiv juga saat itu, saat mahasiswa, sempat menjadi ketua PPI ya Mas ya, kalau tidak salah? Ya, benar sekali, Mbak. Nah, dengan adanya koneksi dan juga jaringan dari PPI Malaysia dulu, saya banyak sekali mendapatkan pertanyaan oleh rekan-rekan Malaysia, sejawat akademisi yang juga bertanya kepada saya bagaimana tanggapan Rajiv, bagaimana kemudian pandangan secara pribadi terhadap situasi sosial politik di negara kita sekarang. Dan saya sangat merasa mereka harus tahu ya, mereka harus paham bahwa kita sebagai diaspora di luar negeri tidak hanya tinggal diam, namun juga kita sangat menunggu dan menyayangkan serta menginginkan agar kondisi Indonesia menjadi aman, damai, tentram, jauh daripada peristiwa-peristiwa yang kita lihat sekarang ini, seperti banyak sekali ada kehilangan nyawa dan juga pembakaran-pembakaran di banyak titik, Mbak. Baik, kita lihat profil seorang Rajiv Syarif. Ini juga merupakan mahasiswa PhD in Political Science di IIUM, begitu ya Mas ya. Tentu dinamika politik yang terjadi di suatu negara bukanlah hal yang baru dan asing bagi Mas Rajiv, mengingat juga latar belakang pendidikan yang diemban oleh Mas Rajiv. Secara personal, apa kemudian yang bisa Mas Rajiv sampaikan melihat kondisi seperti ini, dan apa yang diharapkan dari pemerintah Indonesia dan apa yang sebaiknya diimbau begitu kepada masyarakat Indonesia yang berada di Indonesia saat ini? Terima kasih, Mbak, atas pertanyaannya, bagus sekali. Namun saya mau disclaimer dulu. PhD saya hentikan sementara karena COVID-19 kemarin, dan saya memutuskan untuk bekerja secara profesional di Malaysia, di suatu tempat dan di perkantoran di sini, Mbak. Nah, terkait tentang pandangan saya pribadi terkait bagaimana situasi di Indonesia yang sekarang. Saya sebagai orang yang belajar politik dan paham dengan situasi dan bagaimana dinamika politik di negara sendiri, sangat-sangat menunggu uluran tangan, sangat-sangat menunggu kepedulian, sangat-sangat menunggu warasnya para elit politik kita yang ada di negeri sendiri, Pak.
Karena saya sadar Mbak bahwa mungkin mereka tersilap lidah, mungkin mereka khilaf, mungkin mereka lupa tata cara memberikan public relation yang baik dan bagaimana memberikan kata-kata yang santun kepada masyarakatnya. Saya yakin dan percaya masyarakat mungkin dengan tulus hanya ingin menginginkan hak mereka ditunaikan. Tidak ada satupun niatan dari kami warga negara Indonesia ingin barangkali merusak segala sesuatu tatanan seperti saya katakan tadi. Banyak sekali civil society, akademisi, mahasiswa, dan juga kelompok masyarakat melakukan aksi ini sebagai bentuk keprihatinan terhadap maraknya mulut-mulut anggota dewan kita yang memberikan statement yang tidak menunjukkan kondisi masyarakat. Saya yakin dan percaya Pak Prabowo masih sangat baru memimpin negeri kita, maka berilah kesempatan kepada dia. Dan saya juga yakin dan percaya tidak ada hal yang menggaransi jika beliau turun maka penggantinya akan lebih baik. Maka saya sarankan, saya pesan kepada seluruh masyarakat Indonesia, pegang teguh prinsip keadilan, kita saling menjaga, kita masyarakat Indonesia harus jauh dari kata tertipu oleh provokator-provokator yang sengaja menggunakan dan mengambil keuntungan dari peristiwa demonstrasi besar-besaran ini, Mbak. Baik, artinya saling jaga dan juga pastikan kita juga rapatkan barisan, tidak memberi ruang bagi provokator yang ada, dan kita berharap keadilan bisa benar-benar ditegakkan dalam kondisi apapun di Indonesia. Terima kasih banyak Mas Rajiv Syarif dari Malaysia yang merupakan ekspatriat dan juga diaspora Indonesia yang berada di Malaysia. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sehat selalu, Mas. Terima kasih, Mbak.